Di kota kecil Affalterbach, sekitar 20 km dari Stuttgart, ada sesuatu yang nggak bakal lo temuin di tempat lain di planet ini. Di sini mereka rakit mesin yang bikin pemilik supercar langsung melongo kagum. Mercedes AMG, kapasitas 4 liter, 2 turbo, 510 tenaga kuda. Tapi ini bukan soal angka-angka aja. Yang bikin beda tuh cara mesin ini lahir. 1 orang, 1 mesin, 600 komponen, 4,5 jam kerja, dan di akhir tanda tangan personal si mekanik langsung di plat logam. Ini bukan jalur produksi biasa loh, ini manufaktur sejati. Di pabrik seluas hampir 10.000 meter persegi ini, ada 120 master mekanik yang kerja. Setiap orang udah melalui pelatihan bertahun-tahun. Setiap orang punya hak buat tanda tanganin mesin dengan nama mereka sendiri. Di sini mereka nggak cuma bikin mesin buat AMG doang, tapi juga buat Pagani, Aston Martin, Lotus. Hari ini kita bakal ngikutin seluruh prosesnya. Dari pengecoran blok aluminium sampai dengerin aumannya di test bench. Semuanya nggak dimulai di Affalterbach. Blok silinder dicetak di pabrik khusus di Mannheim. Mereka pakai teknologi di casting. Campuran aluminium cair dengan suhu 720 derajat Celcius disuntikan ke cetakan baja dengan tekanan 150 atmosfer. Waktu pengisian cetakan cuma 3 detik. Pendinginannya 45 detik. Cetakan terbuka, terus robot ngambil hasil cetakan yang masih hangat. Berat bahan mentah bloknya 52 kg. Dari situ 15 kg adalah saluran tuang dan kelebihan material yang nanti bakal dipotong. Paduannya namanya ALSI 9PU4. Ini aluminium dengan 9% silikon dan 4% tembaga. Silikon bikin paduan jadi lebih encer waktu dicetak. Jadi saluran yang paling tipis pun bisa terisi. Tembaga naikin kekuatan setelah perlakuan panas. Blok dimasukkan ke tungku dan ditahan pada suhu 540 derajat selama 6 jam. Ini namanya artificial aging atau penuaan buatan. Atom-atom tembaga menyebar di struktur kristal aluminium dan menciptakan zona penguatan. Kekerasan blok setelah perlakuan panas naik dari 60 jadi 120 unit skala Brinell. Blok ini dikirim buat pengerjaan mekanis. Di sini ada mesin CNC 5 sumbu Heller, buatan Jerman yang bekerja. Blok dicekam di fixture dan magic metalworking pun dimulai. Operasi pertama, milling permukaan split dengan crankshaft. Akurasinya 0,01 mm. Kedua, boring cylinder. Diameternya 83 mm. Toleransinya plus minus 0,02 mm. Toolnya, mata bor diamond yang berputar dengan kecepatan 3000 rpm dan bergerak turun dengan kecepatan 0,5 mm per detik. Permukaannya setelah dikerjain, kayak cermin. Kehalusannya 0,4 mikrometer. Ini 10 kali lebih halus dari kertas kantor loh. Operasi ketiga, drilling saluran sistem pendingin. Jumlahnya ada 84. Diameternya dari 6 sampai 12 mm. Beberapa dibor dengan sudut 30 derajat dari vertikal, makanya mesin miringin spindlenya. Setelah proses mekanis, blok ini beratnya jadi 37 kg. Dari 52 kg saat casting, 15 kg jadi gram logam. Blok mesin yang udah diproses dibawa ke Affalterbach. Di sini dia disambut sama master mekanik. Setiap master punya nomor pribadi dan plat nama logam. Jan Stahlem, nomor 83, udah kerja 12 tahun. Hari ini dia mulai rakit mesin baru. Blok dipasang di troli gerak dengan rangka bentuk U. Tinggi permukaan kerjanya pas 1,10 meter. Pas banget buat kerja sambil berdiri. Tahap pertama, pasang crankshaft. Crankshaft buat AMG 4 liter V8 itu ditempa. Nggak dicetak, tapi ditempa di suhu 1200 derajat dari bahan baja mentah. Bahannya, baja chromium molybdenum 42 CRMO4. Berat crankshaftnya 23 kilo. Panjangnya 620 mili. Jan angkat crankshaft pakai 2 tangan dan taruh dengan hati-hati kedudukan blok. Terus dia pasang bearing shell untuk main bearing.
Bearing shell itu setengah cincin dari baja, yang bagian dalamnya dilapisi lapisan anti-friksi berbahan aluminium setebal 0,3 mili. Celah antara journal shaft sama bearing shell, 0,05 mili. Lebih tipis dari rambut loh. Di atasnya dipasang tutup main bearing. Baut dikencengin pakai kunci torsi momen 95 Newton meter plus putaran tambahan 120 derajat. Komputer di stasiun kerjanya catat, crankshaft udah terpasang, waktunya 23 menit. Sekarang bagian piston. 8 piston ini disimpan di tempatnya masing-masing yang udah dikasih tanda. Setiap piston dibuat dari aluminium tempa yang dilapisi bahan anti-gesekan besi grafit. Beratnya 450 gram. Diameternya 82,98 mm. Celah dengan silindernya 0,02 mm pas masih dingin. Nanti waktu suhu kerja, pistonnya bakal memuai dan celahnya jadi 0,008. Di setiap piston dipasang 3 ring. 2 ring kompresi dan 1 ring oli. Ring-ringnya elastis banget, harus dibuka pakai alat khusus baru bisa dipasang ke piston. Kalau tekanannya salah, langsung patah nih ringnya. Yan kerjanya santai tapi presisi. Dia pasang ring-ringnya. Olesi bagian dalamnya pakai oli mesin. Terus masukin pin piston diameter 23 mm lewat bos piston dan ujung atas connecting rod. Pinnya dikunci pakai ring penahan. Connecting rodnya juga dari bahan tempa, dari baja yang sama kayak crankshaft. Panjang antar pusatnya 148 mm. Beratnya 620 gram. Kedelapan connecting rod ini dipilih berdasarkan berat dengan presisi plus minus 2 gram doang. Yan masukin piston satu persatu ke silindernya. Pakai alat bantu, dia tekan ring-ringnya dan dorong pistonnya masuk ke dalam. Habis itu pasang tutup ujung bawah connecting rod ke jurnal crankshaft. Baut pengikatnya spesial, tipe yang bisa meregang. Torsi pengetatan 50 Nm plus putaran tambahan 90 derajat. Selama piston grup masih terpasang, blok mesin dibalik 180 derajat pakai alat hidrolik khusus. Sekarang bagian atasnya udah bisa diakses nih. Pasang rantai timing, yang 2 baris roller, 148 mata rantai. Tensioner rantainya hidrolik, kerja dari tekanan oli. Terus pompa oli. Tipe gear, bisa pompain 80 liter per menit, pas kruk as muter 6000 rpm. Abis itu bloknya dibalik lagi. Di atasnya ditaruh gasket head cylinder. Gasketnya berlapis-lapis. 3 lapis baja masing-masing ketebalannya 0,2 mm. Ada coating elastomer di antara lapisannya. Head cylinder, ini mah karya seni tersendiri. Sama-sama cor aluminium, tapi pengerjaannya lebih presisi lagi. Di dalam head ada intake sama exhaust port, ruang bakar, dudukan buat katup-katup. Berat satu head 18 kilo. Buat V8 butuh 2. Yan pasang headnya ke stud. Kencengin baut pengikatnya dengan urutan yang udah ditentuin banget, dari tengah ke pinggir. Momen pengencangannya ada 4 tahap. Pertama 30 Nm, terus 50, habis itu putar lagi 90 derajat, dan putaran final masih 90 derajat lagi. Tiap baut dikontrol komputer loh. Kalau momennya atau sudutnya nggak pas, lampu merah nyala, operasinya diulang. Di kepala blok dipasang katup-katup, 16 per silinder, 2 inlet, 2 exhaust. Katup inlet, diameter piringannya 36 mm, bahannya stainless steel. Exhaust, diameter 31 mm, bahannya paduan tahan panas berbasis nikel, tahan sampai 1000 derajat. Tiap katup digerakin lewat hidrokompensator sama pendorong. Di atas kepala dipasang poros noken as. Ada 4, 2 buat tiap baris silinder. 2 noken as inlet, 2 exhaust. Di tiap poros ada cam bentuk kompleks. Profil camnya dihitung pakai komputer biar katup buka dengan mulus. Cepat nyampe bukaan maksimal, terus nutup juga mulus. Bukaan cam noken as inlet, 10 mm. Exhaust, 9,5. Noken as dipasang di bantalan luncur terus dikunci pakai tutup. Torsi pengencangan, 20 Nm.
Yang penting di sini kelurusan, kalau noken as miring walau cuma 0,05 mm aja, camnya bakal ngaus pendorong nggak rata. Di ujung depan noken as dipasang gear timing. Rantainya harus ditegangkan dengan gaya pas 120 Newton. Kurang, bakal bunyi ngeblak dan mulur. Lebih, bikin tensioner kelebihan beban. Turbin, 2 buah Borg Warner, masing-masing beratnya 11 kilo. Roda kompresornya aluminium, diameter 58 mili. Roda turbinnya baja tahan panas, diameter 52 mili. Turbinnya dipasang ke manifold exhaust, satu buat tiap baris silinder. Gas buang muterin roda turbin sampai 190.000 RPM. Itu 3.160 putaran per detik. Satu poros sama turbinnya ada roda kompresor, yang ngepompa udara ke intake. Tekanan busnya 1,4 bar. Ini 2 kali lebih gede dari tekanan atmosfer. Biar udara yang dikompresi nggak ngebikin intake panas, udaranya didinginin pakai 2 intercooler, radiator udara air. Air dingin ngalir lewat intercooler, ngambil panas dari udara yang dikompresi. Suhu yang masuk ke silinder jadi 40 derajat, bukan 120 tanpa pendinginan. Yan nyambungin semua pipa, selang bus, sama jalur oli ke turbin. Tiap sambungan dicek 2 kali. Turbin yang bocor olinya ke turbin panas, langsung kebakaran. Komponen tambahan, alternator 220 ampere, 14 volt, beratnya 6 kilo. Kompresor AC, pompa power steering, pompa sistem pendingin, kapasitasnya 150 liter per menit. Semuanya digerakkan sama belt panjang 2 meter 20 cm. Tegangan beltnya pas 450 Newton, diukur pakai tensimeter. Terus, elektroniknya, ECU engine, Bosch ME 9,7. Prosesornya jalan di 200 MHz. Memorinya 4 MB. Firmware-nya 200.000 baris kode. Komputer ini ngontrol injeksi, pengapian, turbo, timing katup. 16 injektor, 2 per silinder. Injeksi langsung. Tekanan di fuel railnya 200 bar. Injektornya buka cuma 2 mili detik dan nyemprot 20 mg bensin. 8 koil pengapian. Busi, iridium, gapnya 0,9 mm. Energi percikannya 100 mJ. 30 sensor. Suhu, tekanan, RPM, posisi throttle, knocking, oksigen di knalpot. Tiap sensor ngirim sinyal ke ECU 100 kali per detik. Mesinnya udah hampir jadi nih. Yan lagi ngisi oli. 9 liter oli sintetis mobil 10W60. Coolantnya 8 liter. Dia sambungin semua konektor. Cek lagi semua bautnya pakai torque wrench. Komputer nunjukin, 100% operasi udah selesai. Waktu rakit totalnya 4 jam 37 menit. Mesinnya dibawa ke ruang tes. Ini ruangan khusus dengan dinding kaca, kedap suara, sama exhaust fan yang bisa nyedot 2000 meter kubik per jam. Di dalam ada dyno seharga 2 juta euro. Mesinnya dipasang ke frame, disambungin sistem pendingin, fuel line, sama exhaust. Dinyalain, starter muter crankshaft, pembakaran pertama di silinder. Mesinnya hidup, idle RPM-nya 800. Suaranya halus banget, nggak ada vibrasi. Perlahan naikin RPM-nya, 1500, 3000, 5000. Di 6300 RPM, peak power 510 horsepower. Torque 670 Nm di 2000 RPM. Sensor-sensornya ngerekam semua. Suhu di 16 titik, tekanan oli, vibrasi, konsumsi bahan bakar. Tesnya 20 menit. Mesinnya diputer di berbagai kondisi. Akselerasi cepat, turun gas, tahan RPM konstan. Di akhir, cek detonasi. Kalau ada satu parameter aja yang nggak sesuai standar, mesinnya bakal balik lagi buat perbaikan. 300 km per jam, 60 ton logam melesat di rel lebih kencang dari mobil balap. Dan semua ini bertumpu pada 4 roda.
yang masing-masing saat itu memanas karena gesekan sampai suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Ini lebih panas dari besi membara merah di bengkel pandai besi. Satu retakan mikro sepanjang 2/10 mm aja dan bencana di kecepatan 300 km per jam bakal terjadi. Gimana cara bikin roda yang mampu tahan neraka kayak gitu? Baja apa yang nggak hancur gara-gara pemanasan berulang? Kenapa dalam logam nggak boleh ada lebih dari 2 bagian hidrogen per sejuta? Lo bakal tahu gimana roda terkuat di dunia diciptakan, lewat tes apa aja mereka harus melewati, dan kenapa cacat produksi di sini benar-benar mustahil. Tonton sampai akhir, finalnya bakal nunjukin apa yang ada di balik setiap detik perjalanan aman di kecepatan 300 km per jam. Sejarah kereta cepat dimulai tahun 1964, waktu Jepang ngeluncurin kereta legendaris Shinkansen. Kecepatan 210 km per jam itu beneran revolusioner banget. Tapi rodanya yang biasa nggak kuat menahan beban segitu. Logamnya retak-retak, permukaannya rusak gara-gara kepanasan. Para insinyur ngadepin masalah serius nih. Pas kereta melaju 300 km per jam, rodanya bisa panas sampai lebih dari 1000 derajat karena gesekan sama rel. Itu suhu yang bikin baja biasa kehilangan kekuatan dan mulai bengkok loh. Tiap kali ngerem, langsung kejut suhu. Tiap kali ngebut lagi, siklus panas dingin baru lagi deh. Logamnya capek, muncul retak-retak kecil. Padahal setiap pasang roda itu nahan beban puluhan ton. Satu gerbong aja beratnya sekitar 50-60 ton. Makanya mereka butuh baja yang benar-benar baru dan teknologi produksi yang beda total. Para ahli metalurgi ngembangin paduan khusus yang bisa nahan kondisi ekstrim dari roda kecepatan tinggi. Ini bukan sekedar baja biasa, ini material presisi dengan standar super ketat buat setiap elemennya. Kandungan kotoran berbahaya udah ditekan sampai seminimal mungkin banget. Yang paling diperhatiin, hidrogen. Atom mungil ini bisa nyusup ke struktur kristal baja dan bikin jadi gampang rapuh. Makanya kandungan hidrogennya nggak boleh lebih dari 2 bagian per sejuta. 2 bagian per sejuta. Bayangin aja, kayak 2 butir pasir dalam 1 ton logam. Kemurnian segitu cuma bisa dicapai pakai tungku peleburan baja khusus dengan degasifikasi vakum. Baja cairnya ditahan dalam ruang hampa udara, biar hidrogennya keluar dari logam. Setiap proses peleburan dimonitor sama puluhan sensor. Kalau ada sedikit aja penyimpangan, langsung semua batch-nya balik ke peleburan lagi. Di sini nggak ada istilahnya kompromi. Begitu baja siap, dimulailah bagian paling keren, proses tempa bertahap untuk bikin pusat roda kereta. Patangan logam panas besar yang beratnya beberapa ton dimasukin ke bawah palu raksasa. Pukulan pertama, dan logamnya langsung mulai berbentuk. Suhu benda kerjanya sekitar 1200 derajat, logamnya bersinar oranye terang banget, panasnya nggak kuat banget. Palu tempa yang beratnya ratusan ton menghantam benda kerja dengan kekuatan yang bisa ngehancurin tank. Tapi di sini semuanya presisi. Setiap pukulan udah dihitung sama komputer. Logamnya mengalir, ngambil bentuk yang diinginkan, dan struktur dalamnya jadi makin padat. Tempa itu bukan cuma soal bikin bentuk, tapi soal ngatur struktur kristal yang benar, yang bakal ngasih kekuatan dan ketangguhan. Setelah setiap pukulan, benda kerjanya diputar, dipanasin lagi, dipukul lagi. Prosesnya berlangsung berjam-jam. Abis ditempa, pusat velg masih kayak bahan mentah kasar, jauh banget dari velg jadi. Tapi, logamnya udah dapat kekuatan dari dalam. Sekarang dimulai deh proses panas, quenching. Velgnya dipanasin sampai suhu kritis, sekitar 900 derajat, dan ditahan sampai seluruh strukturnya jadi seragam. Terus, langsung dicelup cepet ke oli atau air. Logamnya langsung mengeras dalam kondisi khusus. Keras, tapi masih terlalu gampang pecah. Makanya ada tahap berikutnya, tempering. Velgnya dipanasin lagi, tapi kali ini suhunya lebih rendah, sekitar 500 derajat, terus didinginkan pelan-pelan. Logamnya jadi lentur, ulet, bisa nyerap benturan tanpa retak. Nah, kombinasi keras sama ulet inilah yang bikin velg sanggup ngelewatin kondisi kerja yang gila-gilaan. Proses panas ini makan waktu beberapa hari, nggak bisa buru-buru sama sekali. Sekarang roda ini masuk ke tahap pemesinan mekanis. Mesin bubut super kuat memotong logam berlebih, membentuk geometri yang sempurna banget. Roda kereta cepat harus bulat sempurna, dengan presisi sampai 1/100 mm. Kalau ada sedikit aja ketidaksimetrisan,
di kecepatan 300 km per jam bakal mulai muncul getaran yang bisa merusak roda, rel, dan bearing gerbongnya. Pahat bubut memotong serpihan lapis demi lapis, memunculkan permukaan logam yang mengkilap. Prosesnya bikin hipnotis. Roda gede ini berputar, pahat bergerak mengikuti lingkaran, dan serpihan baja panjang menggulung spiral terus jatuh ke bawah. Sensor khusus terus mengukur diameter, ngecek ada penyimpangan atau enggak. Setelah dibubut, roda dipoles sampai permukaannya mengkilap kayak cermin. Tapi yang paling penting masih ada di depan, kontrol kualitas. Setiap roda harus melewati serangkaian tes brutal. Tahap pertama, kontrol ultrasonik. Gelombang ultrasonik dipancarkan melalui logam. Kalau ada mikropori, rongga, atau retak sekecil 2/10 mm di dalamnya, gelombang bakal memantul dan sensor langsung mendeteksinya. Cacat sekecil 2/10 mm aja bisa jadi titik awal kehancuran saat melaju kencang. Roda dengan cacat kayak gitu langsung ditolak, nggak ada pengecualian. Terus, kontrol magnetik. Roda dimagnetisasi dan ditaburi bubuk logam. Kalau ada retakan permukaan yang nggak kelihatan mata, medan magnet di titik itu bakal terdistorsi dan bubuknya mengumpul jadi garis. Ini menunjukkan lokasi cacat dengan tepat. Metode-metode ini bisa menemukan cacat yang mustahil dilihat tanpa peralatan khusus. Tapi buat roda berkecepatan tinggi, nggak cukup cuma menemukan cacat. Cacat itu memang nggak boleh ada sama sekali. Setelah pemeriksaan non-destruktif, sampel dari setiap batch dikirim untuk uji destruktif. Potongan logam diambil dari roda dan dikasih beban yang luar biasa gila. Sampelnya ditarik sampai putus buat ngeliat batas kekuatannya. Dipukul pakai palu di suhu minus 40 derajat buat ngecek ketangguhannya di cuaca dingin banget. Dipanasin sampai 1000 derajat, terus didinginkan mendadak ratusan kali berturut-turut, niru siklus pengereman sama akselerasi. Kalau logamnya nggak tahan bahkan cuma satu tes aja, seluruh batch langsung ditolak, nggak ada kompromi. Bersamaan gitu, rodanya ditimbang dengan presisi sampai gram, diukur keseimbangannya. Kalau titik beratnya geser bahkan cuma 1 mm, rodanya nggak seimbang dan nggak bisa dipakai di kecepatan tinggi. Cuma roda yang sempurna di semua aspek yang dapat izin dipasang di kereta berkecepatan tinggi. Setelah roda lolos semua tes, roda ini dikasih kode khusus. Kode ini tuh lengkap banget isinya. Nomor peleburan baja, tanggal penempaan, nama pengrajinnya, hasil semua tes yang udah dilakukan. Jadi kalau misalnya 10 tahun kemudian ada cacat sedikit aja di rodanya, lewat kode ini bisa dilacak balik semua riwayat produksinya dan ketahuan kenapa bisa cacat. Roda-roda dipasang di gandar secara berpasangan. Setiap pasang harus identik beratnya dan ukurannya. Terus gandar sama rodanya dipasang ke bogi kereta. Bogi ini mekanisme yang rumit banget dengan bearing, peredam kejut, sama sistem pengereman. Dan roda-rodanya inilah yang nahan beban utamanya. Setiap pasang roda nahan sekitar 15-20 ton berat kereta, plus beban dinamis dari akselerasi, pengereman, dan pas pelok. Kecepatan 300 km per jam, gaya yang diterima naik berkali-kali lipat loh. Roda kereta cepat itu umurnya sekitar 1 juta kilometer loh. Bayangin aja, itu sama kayak keliling bumi lewat khatulistiwa 25 kali. Selama perjalanan segitu panjangnya, roda ini ngalamin puluhan ribu kali dipanasin terus didinginkan lagi. Jutaan kali benturan sama sambungan rel, plus gesekan terus-menerus dengan tekanan sampai bertonton. Setiap beberapa bulan, rodanya dicopot buat dicek. Diukur tuh ketebalan peleknya, dicari retak-retaknya, terus diperiksa ausnya. Kalau ketebalannya udah berkurang lebih dari batas yang diizinin, langsung dibuang. Kalau udah ada tanda-tanda logamnya capek, ya dibuang juga. Keselamatan penumpang nggak bisa ditawar-tawar nih. Di seluruh dunia, cuma ada beberapa pabrik doang yang mampu bikin roda kayak gini. Jepang, Jerman, Prancis, Cina, mereka jagoannya di bidang ini. Tiap pabrik nyimpan rahasia teknologi mereka sendiri, komposisi baja yang unik banget, cara-cara khusus buat perlakuan panasnya. Ini level tertinggi dari metalurgi dan teknik mesin sih. Jadi gitu,
Setelah ngelewatin perjalanan panjang dari baja cair lewat api neraka tempa, lewatin tes ultrasonik sama magnet, ngecek tiap milimeter dengan detil banget. Lahir deh roda yang sanggup ngebawa 60 ton dengan kecepatan 300 km per jam. Ini cerita tentang gimana manusia belajar ngejinakin kekuatan dan kecepatan. Setiap roda kayak gini tuh simfoni dari pemikiran engineering, seni metalurgi, dan kontrol kualitas yang nggak kenal ampun. Di dalamnya terkandung ribuan jam kerja ratusan spesialis, puluhan operasi teknologi, dan toleransi 0% buat produk cacat. Waktu lo naik kereta cepat dan di luar jendela pemandangan ngebut lewat dengan kecepatan 300 km per jam, ingat ya, di bawah lo ada 4 roda yang masing-masing udah ngelewatin tes dari neraka supaya lo bisa sampai tujuan dengan selamat. Ini bukan cuma logam biasa, ini jaminan hidup lo di kecepatan gila-gilaan. Siap meledak karena penasaran? Di video ini kita bakal buka pintu rahasia ke dunia kembang api dan petasan yang nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Kalau kamu stay sama kita, kamu bakal lihat gimana dari bubuk mesiu biasa lahir keajaiban ledakan paling cerah. Tahu sejarah gila pembuatannya dan rahasia unik para master piroteknik. Gimana caranya dari bubuk hitam biasa bisa bikin ledakan semua warna pelangi? Kenapa satu kembang api bisa nampung lebih dari ribuan butiran dan tiap butiran nyala dengan warnanya sendiri? Logam apa aja yang bikin api merah, hijau, dan biru di langit? Dan yang paling penting, kenapa para master sampai copot cincin kawin sebelum kerja dan satu percikan api aja bisa hancurin seluruh laboratorium? Kamu bakal tahu berapa jam yang dibutuhin buat bikin satu kembang api profesional, negara mana yang produksi 90% piroteknik dunia, dan berapa harga satu pertunjukan tahun baru yang super megah. Cerita ini bakal bikin jantung kamu deg-degan banget. Tonton sampai habis, soalnya yang paling penting masih di depan. Stay sama kita sampai akhir, dan kamu bakal tahu hal yang bakal ubah persepsi kamu totali. Jangan sampai ketinggalan. Petasan, ini dia si gesit di keluarga kembang api. Fokus mereka tuh suara, bukan tontonan. Meski lebih simpel dari segi desain, mereka tetap bikin magic yang sama. Suara keras dan adrenalin ngebut. Sama kayak kembang api, bahan dasar petasan juga mesiu hitam. Cuma di sini semuanya lebih sederhana. Yang penting, tuh dapetin komposisi yang pas buat ledakan dor yang kenceng, tanpa efek-efek aneh-aneh. Biasanya petasan itu isinya campuran mesiu, badan petasan, dan sumbu pemantik. Soal isian bakal kita bahas nanti. Sekarang kita kenalan dulu sama badannya. Ini tuh silinder dari kertas atau karton yang nyatuin semua bahan jadi satu. Materialnya harus cukup kuat buat nahan ledakan sampai waktunya meledak. Tapi nggak boleh terlalu kuat sampai bikin serpihan berbahaya. Sumbu pemantik itu elemen paling penting banget. Dia yang nge-trigger proses ledakan. Bisa berupa benang katun tipis yang direndam zat kimia atau mekanisme pemantik yang lebih modern. Kata petasan asalnya dari bahasa Prancis pétard yang artinya ledakan. Petasan, sama kayak kembang api, punya akar dari Cina juga. Gimana sih cara bikin petasan? Semua bahan buat campuran mesiu ditimbang dan dicampur dengan teliti banget, biar dapat konsistensi yang pas. Di sini akurasinya penting banget. Kalau sendawa natriumnya kebanyakan dikit aja, ledakannya bisa nggak terkontrol. Kalau kurang dikit, petasannya nggak bakal nyala. Tabung kertas atau kartonnya dipotong sesuai ukuran yang dibutuhin, terus diisi sama campuran mesiu. Biasanya bagian ujung tabungnya kedap udara, biar tekanan buat ledakannya cukup. Di bagian atas petasan dibikinin lubang kecil buat masukin sumbu pemantiknya. Sumbunya dipasang pakai lem atau dempul khusus. Bagian bawah sama atasnya ditutup rapat, biasanya pakai lem atau pengelasan panas. Ini penting buat keamanan penyimpanan sama pengirimannya. Terus petasannya diuji dengan teliti. Produsennya ngecek tingkat suara, kecepatan nyalanya, sama kualitas ledakannya. Nggak semua petasan dibuat sama loh. Petasan murahan sering isinya nggak rata, suaranya lemah, sama risikonya gagal nyala lebih gede. Bahan yang dipakai juga kurang berkualitas, misalnya kertas biasa daripada karton.
Bahan petasan berkualitas dibuat dari material yang kuat tapi ringan banget. Campuran bubuk mesiunya disebar merata biar efeknya stabil. Sumbunya punya waktu bakar yang pas, jadi pengguna bisa punya waktu cukup buat mundur ke jarak aman. Bikin petasan itu nggak main-main loh. Pabrik kembang api punya aturan keamanan yang ketat banget. Para pekerja kerja dalam kelompok kecil, pakai baju antistatis, dan cuma nanganin sedikit campuran dalam satu waktu, buat ngurangin risiko ledakan nggak sengaja. Kenapa sih petasan itu suaranya keras banget? Pertanyaan ini sering bikin orang penasaran nih. Jadi gini, ledakan di petasan itu bukan cuma reaksi kimia biasa, tapi pelepasan energi dalam jumlah besar di ruang tertutup. Waktu bubuk mesiu terbakar, dia ngeluarin gas panas yang cepet banget mengembang, dan bikin gelombang kejut yang powerful. Dan karena badan petasan itu dikemas rapat banget, gelombang ini juga disertai suara khas duar yang kenceng. Dulu petasan dipakai buat ngusir roh jahat, baru belakangan jadi elemen hiburan yang populer. Buat bikin kembang api, kita juga harus campur mesiu dulu sama bahan-bahan lain. Kalau mesiu bisa dibilang mesinnya kembang api, nah bahan lainnya itu kayak seniman yang bikin ledakan warna, cahaya, sama bentuk. Buat bikin percikan yang terang banget, kita butuh bubuk logam. Ini tuh aluminium, magnesium, sama serutan titanium. Buat warna-warna cerah, dipakai garam logam, kayak strontium, barium, tembaga, sama natrium. Energi ledakannya bakal diperkuat sama kalium nitrat, perklorat, sama arang. Soalnya mereka yang jadi oksidator sama bahan bakarnya. Terus biar semua komponen tetap nempel, butuh bahan pengikat, misalnya lem yang larut air. Setiap komponen dihalusin dulu sampai jadi bubuk yang super halus. Bayangin deh, partikel logam yang kinclong-kinclong ngedance di bawah cahaya, waktu si ahli lagi siapin mereka buat dicampur. Bubuknya ringan banget sampai kayaknya bisa melayang di udara gitu, kayak debu ajaib. Bagian paling penting dimulai waktu semua bahan masuk ke mesin penggiling yang ada bola-bola keramik atau kayunya. Bola-bola ini berputar pelan, menghaluskan campuran sampai benar-benar sempurna. Suara gesekan dan ketukan ringannya bikin ritme sendiri. Suara yang ngingetin kita kalau ledakan warna lagi disiapin nih. Nah, kalau soal nyampur bahan secara manual, di tempat produksi tradisional tahap ini dilakuin dengan hati-hati banget. Para ahli nyampur bahan-bahannya pelan dan teliti pakai sendok kayu atau tembaga. Kenapa harus pelan? Soalnya cuma satu percikan aja bisa bikin meledak. Campurannya kelihatan kayak pasir gue kilau, di mana setiap komponen punya perannya masing-masing. Buat hindarin ledakan nggak sengaja, campurannya sering dibasahin. Air nggak cuma bikin prosesnya lebih aman, tapi juga nambah kesan alkimia misterius waktu mesiu sama pewarnanya jadi butiran-butiran kecil. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung tragedi loh. Tahu nggak apa yang dilakuin master kembang api sebelum mulai kerja? Mereka copot semua benda logam, bahkan cincin, buat hindarin percikan. Di banyak lab, ponsel dilarang keras, dan bajunya harus dari bahan antistatis. Bahkan udara juga penting banget. Di ruangan produksi, kelembapan udara dijaga ketat supaya campuran nggak kering dan nggak jadi berbahaya. Sebelum campuran dimasukin ke dalam cangkang, para ahli ngetes dulu gimana cara bakarnya. Dari sampel kecil muncul nyala api, dan semua orang nahan napas. Apa warna birunya bakal sempurna? Apa percikannya cukup terang? Ini kayak latihan terakhir sebelum pertunjukan besar. Bikin bentuk dan warna itu bagian paling seru dari produksi. Mau bentuk hati atau bintang di langit, semua tergantung gimana naruh bintang-bintang, bola-bola kecil berisi campuran khusus.
Dari mana sih ledakan warna merah, hijau, dan biru yang keren itu? Semua karena senyawa kimia. Misalnya, barium bikin warna hijau, strontium bikin merah, dan tembaga bikin biru. Setelah semua bahan siap, tahap penting berikutnya adalah ngisi cangkang, di mana jantung kembang api masa depan lahir. Di tahap inilah campuran peledak dan pewarna berubah jadi produk jadi, yang bisa mewarnai langit malam dengan semua warna pelangi. Casingnya itu kayak cangkang yang nyatuin semua komponen kembang api jadi satu. Bikinnya dari material khusus yang kuat banget buat nahan tekanan dan panas tinggi. Tapi cukup ringan biar bisa terbang ke langit. Bentuk silinder tuh cocok banget buat bikin pola-pola yang jelas, kayak cincin, krisan, atau peoni. Nah, kalau bentuk bulat nih bikin efek yang simetris dan bervolume, mirip bola yang meledak jadi ratusan percikan. Proses ngisi casingnya super penting loh, soalnya penempatan komponen yang benar itu yang bikin efeknya sesuai keinginan. Pertama, ambil dulu cetakan berbentuk silinder atau bola. Biasanya dibuat dari karton, plastik, atau kertas khusus yang udah direndam bahan tahan api. Bolanya biasanya terdiri dari dua belahan yang nanti disambung. Penting banget casingnya kedap udara sempurna. Ini yang jamin ledakannya terjadi di waktu yang tepat dan dengan kekuatan yang pas. Bubuk mesiu sebagai mesin utamanya ditaruh di tengah casing. Ini yang bikin kembang apinya bisa naik ke udara dan meledak dengan benar. Pewarna dan campuran efek ditaruh di sekitar bahan peledak. Setiap elemen bintang dipasang manual atau pakai mesin khusus. Elemen bintang itu sebutan buat butiran yang terbakar di langit. Buat cangkang berbentuk bola, bintang-bintang ini disusun merata supaya pas meledak jadi bola sempurna. Di cangkang silinder, bahan peledaknya sering disusun berlapis atau dibentuk pola tertentu, tergantung efek yang diinginkan. Satu kembang api bola standar isinya rata-rata 200-300 butiran. Kalau peluru besar yang berlapis-lapis, bisa lebih dari 1000 butir loh. Biar kembang api meledak di waktu yang tepat, ditambahin pembakar lambat. Tabung kecil yang diisi bahan khusus yang terbakarnya pelan banget. Timer ini nyambung ke bahan peledak utama, jadi ada jeda antara peluncuran roket sama ledakannya di langit. Setelah semua elemen dipasang, semuanya dikunci pakai massa khusus atau pelapis kertas. Ini penting supaya nggak ada komponen yang geser waktu diluncurkan. Terus cangkangnya dililitin benang kuat atau dikasih lem biar makin kokoh. Bikin satu kembang api profesional yang gede aja bisa makan waktu sampai 4 jam. Soalnya semua dirakit dan dicek manual. Kalau buat pertunjukan gedean yang butuh ribuan kembang api, para ahli kembang apinya kerja sampai berbulan-bulan. Bentuk bola tuh udah jadi standar klasik di dunia kembang api. Bentuk ini bikin bintang-bintangnya nyebar merata pas meledak, jadinya efek lingkaran sempurna gitu. Ngisi cangkang bulat kayak gini butuh skill yang lebih tinggi lagi. Setiap bintang kecilnya ditata manual ngulilingin bahan peledak di tengahnya. Nah, di sini tergantung banget sama si tukangnya. Di mana cara dia nata komponennya, begitulah nanti tampilan ledakannya. Misalnya, buat bikin emoji senyum di langit, butiran-butirannya disusun bentuk muka. Pas mesinnya meledak, butirannya bakal muncrat sesuai pola gambar yang udah dirancang. Tiap tahun, produksi kembang api di seluruh dunia itu lebih dari 200.000 ton. Pemimpin produksinya ya Cina, sekitar 90% pasokan dunia dari sana. Buat perayaan gede kayak Hari Kemerdekaan AS atau Tahun Baru di Sydney, dalam satu malam aja bisa nyalain sampai 10.000 kembang api terpisah.
Pertunjukannya bisa lebih dari 20 menit, dan biaya satu show aja kadang nyampe 5 juta dolar. Setiap detik, ada ban Michelin baru yang diproduksi di dunia. Tapi tahu nggak sih, kalau satu ban itu terdiri dari lebih dari 200 bahan berbeda? Kalau setiap ban diuji setara dengan 1 miliar kilometer per tahun, itu 40.000 kali keliling planet loh. Bayangin, di dalam setiap ban tersembunyi 1.400 kabel baja yang masing-masing bisa nahan beban 15 kg. Artinya 8 kabel di 4 ban, kamu bisa nahan 14.400 kg. Berat 10 mobil penumpang. Dan ada lagi teknologi rahasia C3M yang bahkan Michelin sembunyiin dari orang-orang yang datang ke pabriknya. Gimana caranya dari karet cair dengan suhu 110 derajat bisa lahir jadi ban yang sanggup nahan 200 derajat saat vulkanisasi? Keajaiban kimia. Apa yang terjadi waktu belerang dicampur sama karet? Dan kenapa satu kesalahan 10-15 menit vulkanisasi bisa bikin kerja berbulan-bulan jadi gagal total? Tonton sampai habis, lo bakal tahu gimana ban-ban yang dipercaya jutaan nyawa ini dibuat. Semuanya dimulai dari riset. Engineer-engineer Michelin ngulik cara orang-orang nyetir mobil, lewat jalan apa aja, di kondisi gimana mereka pakai ban. Ini bukan cuma karet biasa di roda loh, ini produk engineering super kompleks yang teknologinya nggak kalah canggih dari smartphone masa kini. Lebih dari 130 tahun lalu, dua bersaudara Andre dan Edouard Michelin ngediriin perusahaan ini di kota Clermont-Ferrand, Prancis. Dan sampai sekarang markas besar perusahaan masih di sana. Sekarang Michelin ngelola pabrik-pabrik di seluruh dunia, dari ASMO sampai Cina, dari Eropa sampai Brazil. Tapi proses produksinya sama di mana-mana. Ban yang dibuat di Amerika kualitasnya identik sama ban yang diproduksi di Cina atau Prancis. Ini tercapai berkat standarisasi yang super ketat di semua prosesnya. Setiap pabrik punya spesialisasinya sendiri. Contohnya nih, pabrik di Valladolid, Spanyol, dari tahun 1973 udah produksi ban buat alat-alat pertanian, combine harvester sama traktor. Sementara pabrik di Lasarte, Spanyol Utara, fokusnya ke ban motor premium. Dan ini bukan kebetulan loh, tiap pabrik udah ngasah keahliannya puluhan tahun. Tapi yang paling bikin takjub itu pas tahap pengembangan materialnya. Dalam satu ban aja ada lebih dari 200 bahan. Ini bukan cuma karet biasa, ini campuran yang dipilih super hati-hati. Karet alam, karet sintetis, karbon hitam, silika, benang logam dan tekstil, belasan zat kimia. Setiap bahan punya perannya sendiri. Karet alam, dasar dari tapak ban. Bahan ini didapat dari getah pohon karet alias Hevea. Getah putih kayak susu ini dipanen dari perkebunan di Asia Tenggara, Afrika, sama Amerika Latin. Karet sintetis dibuat secara kimia dari produk minyak bumi. Bahan ini penting banget buat dapetin karakteristik tertentu, misalnya tahan suhu tinggi atau hambatan gelinding yang rendah. Michelin lagi gencar-gencarnya ngeliti gimana caranya bikin karet sintetis dari sumber yang lebih ramah lingkungan, tanpa bergantung ke minyak bumi. Carbon black sama silika itu bahan penguat. Mereka bikin ban jadi kuat dan tahan lama banget. Silika tuh penting nih, dia ngurangin hambatan gulir, jadi hemat bahan bakar, dan emisi karbon dioksida juga berkurang. Kord logam sama tekstil itu kerangka ban. Nah, mereka yang kasih bentuk dan kekakuan ke ban. Bayangin deh, di satu ban standar aja ada sekitar 1.400 kord tekstil, dan masing-masing bisa nahan beban 15 kg loh. Terus kord baja di bagian tepi ban itu lebih kuat lagi. Satu kord bisa nahan 1.800 kg. 8 kord kayak gitu di 4 ban kamu menciptakan kekuatan cadangan sampai 14.400 kg. Itu lebih berat dari 10 mobil sedan digabung.
Bahan kimia kasih sifat unik, hambatan gulir rendah, cengkeraman super tinggi di jalan basah, tahan aus. Setiap resep campuran karet itu hasil riset bertahun-tahun. Persentase tiap bahan bervariasi tergantung jenis bannya. Nah, sekarang bagian paling seru nih, nyampurin bahan-bahannya. Ini dilakuin di mesin pencampur gede banget dengan suhu yang dikontrol ketat loh. Pertama, karet dicampur sama karbon hitam, silika, oli, dan bahan lainnya. Tapi belum pakai belerang dan akselerator vulkanisasi ya. Ini penting banget. Suhu di tahap ini bisa nyampe 150 derajat, dan kalau belerangnya ditambahin sekarang, campurannya bakal mulai vulkanisasi duluan. Ini namanya pre-vulkanisasi atau vulkanisasi prematur. Makanya belerang dan akseleratornya baru ditambahin di tahap akhir pencampuran pas suhunya sekitar 110 derajat. Campurannya kelihatan kayak pasta hitam kental gitu. Ini calon karet ban nanti. Habis dicampur, massa ini digiling jadi lembaran atau dibentuk jadi pita dengan ketebalan tertentu. Setengah jadi ini langsung dikirim ke tahap berikutnya, perakitan. Bersamaan dengan itu, kawat baja untuk breaker dan bead ban juga disiapkan. Kawat baja ditarik lewat cetakan khusus, dilapisi tipis pakai lateks biar nempel kuat sama karetnya. Terus dianyam jadi tali yang kokoh banget. Core tekstil dibuat dari polyester, nilon, atau serat aramid, bahan yang sama kayak di rompi anti peluru. Cord-cord ini juga dilapisi karet. Nah, sekarang mulai deh proses perakitan ban hijau. Sebutan buat ban yang belum divulkanisasi. Ini proses yang rumit banget. Setiap lapisan harus dipasang dengan presisi tingkat mikron loh. Pertama, drum dilapisi dengan lapisan segel dalam. Ini karet sintetis, versi modern dari ban dalam. Lapisan ini bikin ban kedap udara. Di atasnya dipasang lapisan rangka, core tekstil tipis yang dilapisi karet. Nah, lapisan inilah yang nentuin seberapa kuat bannya. Terus dibentuk deh sisi ban, bagian yang nempel ke velg logam roda. Di sini ditanam cincin baja dari kawat tebal. Lewat sisi ban inilah semua tenaga mesin dan daya pengereman ditransmisikan dari velg ke area kontak ban sama jalan. Lapisan berikutnya, breaker. Ini beberapa lapis cord baja yang dipasang dengan sudut tertentu. Breaker bikin ban makin kuat, mencegah ban mengembang pas kecepatan tinggi, dan melindungi dari tusukan. Dan akhirnya, protektornya. Ini tuh semacam pita karet yang udah ada pola tapaknya, terus ditempel di bagian paling atas. Di samping ban juga dikasih lapisan karet pelindung. Nah, di tahap ini Michelin pakai teknologi rahasia mereka, C3M. Ini proses revolusioner banget, yang detailnya dirahasiain ketat abis sama perusahaannya. Bahkan orang-orang yang udah pernah berkunjung ke pabrik yang pakai teknologi ini pun nggak pernah lihat cara kerjanya secara langsung. Tapi yang jelas, C3M ini bisa menempatkan berbagai campuran karet dengan presisi mikron di zona-zona berbeda dalam satu protektor. Misalnya nih, di ban sport Michelin Pilot, bagian bahu protektornya pakai campuran dengan carbon black buat dapetin grip maksimal pas nikung. Di tengah protektornya, pakai campuran yang 100% silika buat grip di jalan basah. Terus di sisi rusuk tengahnya, pakai campuran yang lebih lembut buat kerja di salju sama cuaca dingin. Semua itu dalam satu ban loh. Sejak tahun 1997, Michelin udah produksi lebih dari 15 juta ban pakai teknologi C3M. Sekarang lebih dari 20% lineup Michelin Pilot diproduksi pakai metode ini. Nah, kalau ban mentah udah jadi, bentuknya kayak gumpalan karet mulus tanpa corak tapak sama sekali. Dan inilah momen paling krusial,
vulkanisasi. Ini tuh proses yang ngubah karet lembek jadi bahan yang kuat dan elastis. Yang nemuin prosesnya adalah Charles Goodyear di tahun 1839. Secara nggak sengaja jatuh campuran karet sama belerang ke wajan panas. Kagetnya loh, karetnya nggak meleleh, malah mengeras jadi kuat dan elastis banget. Sekarang vulkanisasi udah jadi ilmu pasti yang super presisi. Ban mentah ini dimasukin ke cetakan gede banget, terus di dalamnya dipasang kapsul karet, kayak kantong udara gitu. Cetakannya ditutup dan dimulailah sihirnya. Ke dalam kapsul dipompa uap super panas bertekanan atau pakai nitrogen. Suhunya naik sampai 145, 160 derajat Celcius, kadang-kadang bahkan sampai 200 derajat. Tekanannya nyampe 23 megapascal. Kapsulnya ngembung dari dalam, neken ban ke dinding cetakan. Dari luar, cetakannya juga dipanasin pakai uap. Nah, di kondisi kayak gini, suhu tinggi banget, tekanan juga tinggi, terjadilah keajaiban kimia. Belerang mulai bikin ikatan silang antara molekul karet yang panjang-panjang itu. Molekul linear berubah jadi jaringan 3 dimensi. Karetnya jadi keras, kuat, elastis, tahan panas dan dingin. Bersamaan dengan itu, pola tapak dan tulisan di sisi samping tercetak di permukaan ban. Proses ini berlangsung dari 10-15 menit buat ban mobil biasa, sampai 20-30 menit buat ban truk. Waktunya krusial banget nih. Kurang vulkanisasi, bannya bakal lembek dan cepet aus. Kelebihan vulkanisasi, karetnya malah jadi kaku dan gampang pecah. Suhu juga krusial, seluruh proses dikontrol sama komputer dengan akurasi sampai per derajat loh. Sistem modern bahkan ngukur suhu setiap ban mentah sebelum divulkanisasi pakai sensor inframerah dan nyesuaiin waktunya tergantung suhu awalnya. Setelah vulkanisasi cetakannya dibuka, uap dikeluarin dari kapsul, dan lahirlah ban jadi masih panas, bau karet khas banget, dengan pola tapak yang jelas. Tapi ini belum akhirnya loh. Setiap ban harus ngelewatin quality control yang super ketat banget. Pertama, inspeksi visual. Kalau ada cacat permukaan, nggak rata, atau gelembung sedikit aja langsung ditolak. Terus pengecekan ukuran dan bentuk pakai laser scanner yang ngukur ratusan titik di permukaan ban. Cek keseimbangan juga. Kalau nggak seimbang lebih dari beberapa gram aja udah nggak boleh lolos. Ada juga kontrol sinar X, buat ngecek struktur dalamnya, nyari cacat di cord, rongga kosong, atau benda asing yang nyangkut. Dan yang paling penting nih, tes jalan. Michelin ngelakuin lebih dari 1 miliar kilometer tes per tahun. Itu setara sama 40.000 kali keliling bumi cuy. Bannya diuji di jalan basah dan kering, di salju dan es, suhu tinggi dan rendah, kecepatan tinggi, sampai kondisi ekstrem. Nah, setelah ngelewatin perjalanan panjang dari pohon karet di hutan, dicampur sama 200 bahan, dirakit super presisi dengan 1.400 core, melalui neraka vulkanisasi di suhu 200 derajat, plus 1 miliar kilometer pengujian. Akhirnya lahirlah ban Michelin, satu-satunya titik kontak mobilmu sama jalan, yang literally menentukan hidupmu. Gimana kalau gue bilang, jalan dan atap paling kuat di dunia itu nggak lahir di lokasi konstruksi, tapi di dalam jantung minyak mentah yang panas banget. Material yang bisa tahan panas sampai 180 derajat dan dingin ekstrim, tapi bisa langsung jadi batu keras cuma gara-gara satu kesalahan teknisi aja. Tapi kenapa sih residu hitam lengket di dasar kolom minyak ini malah jadi bahan utama buat jembatan, landasan pacu, dan gudang-gudang gede banget? Dan rahasia kimia apa yang bikin dia bisa bertahan puluhan tahun tanpa retak di bawah beban truk 40 ton? Tiap tahun, dunia produksi ratusan juta ton bitumen loh. Prosesnya pakai suhu dari 500 sampai 600. 50 derajat, ngeperas minyak mentah sampai tetes terakhir. Sementara itu, rubberoid harus lewatin bak berisi bitumen cair di suhu 300 derajat, di mana setiap sentimeter karton atau kain kaca bakal kena rendaman emas hitam ini. Satu langkah salah aja di teknologinya,
Beberapa musim dingin kemudian jalanan bakal penuh lubang dan alur dalam. Tonton sampai habis, nanti lu bakal tahu sesuatu yang bahkan disembunyiin sama sebagian produsen. Bayangin pabrik pengolahan minyak yang gede banget. Ada kolom distilasi raksasa yang tingginya setara gedung 20 lantai. Minyak mentah masuk ke sana dan dipanasin sampai 350 sampai 400 derajat. Mulailah proses distilasi fraksional. Fraksi ringan, bensin, minyak tanah, menguap dan naik ke atas. Fraksi menengah, solar, minyak bakar, tetap di tengah. Nah, di bawah kolom, ngumpul deh ekor yang berat. Sisa kental gelap. Ini belum jadi aspal, tapi udah jadi bahan dasarnya. Sisa ini dikirim ke kolom vakum. Di sana dipanasin lagi, tapi kali ini di bawah vakum, dengan tekanan rendah. Ini memungkinkan penguapan sebagian fraksi lagi yang bakal jadi pelumas dan parafin, tanpa naikin suhu sampai molekul beratnya rusak. Nah, yang tersisa setelah pemerasan bagian paling berat ini, itulah bahan dasar buat aspal dan resin. Tapi ini masih produk mentah loh. Selanjutnya masuk ke proses kimia. Ke reaktor gede banget dimasukin sisa ini dan ditambahin komponen lain. Misalnya minyak ringan, polimer, pengubah sifat, kadang belerang juga. Di suhu sekitar 500 sampai 650 derajat. Campurannya ditahan dulu biar molekul organik yang gede-gede itu bisa saling nyambung sebagian, jadi lebih kental dan tahan panas. Nah, di sini terjadi reaksi kimia yang ribet banget. Oksidasi, polimerisasi, kondensasi. Molekul hidrokarbon nyatu jadi struktur yang makin gede dan berat lagi. Hasilnya, material kental yang super lengket, kalau udah dingin bakal jadi keras atau kayak kaca gitu. Bisa dipecah jadi potongan-potongan, dilarutin pakai pelarut organik, atau dipanasin lagi sampai cair terus ditempel sebagai lapisan anti bocor. Bitumen itu saudara deketnya tar, tapi fokusnya jelas banget buat konstruksi jalan sama atap. Dia juga dibuat dari sisa minyak berat setelah distilasi vakum. Di pabrik bitumen yang gede, yang dilakuin tuh nggak cuma kimia murni doang, tapi lebih ke nyetel kekentalan sama perilaku di suhu tertentu. Soalnya kalau bitumennya terlalu keras, bakal retak pas musim dingin. Kalau terlalu lembek, ya bakal meleleh pas panas terik di aspal yang suhunya bisa sampai 100 derajat. Makanya dalam teknologi ada istilah penetrasi. Seberapa dalam jarum masuk ke sampel pada suhu dan beban tertentu. Para insinyur ngubah perbandingan fraksi ringan dan berat, nambah modifier polimer, buat dapetin material yang nggak meleleh pas panas dan nggak jadi rapuh pas dingin. Di mixer gede banget, bitumen dipanasin sampai suhu 250 sampai 350 derajat. Terus sambil diaduk kenceng banget, mereka masukin modifier, bubuk mineral, kadang zat asam atau basa buat stabilin strukturnya. Gitu deh lahirnya bitumen modifikasi polimer. Buat jalan-jalan kece, landasan pesawat, sambungan jembatan. Pas orang bilang jalan aspal, sebenarnya maksudnya campuran material mineral. Jadi batu pecah, pasir, bubuk mineral, sama bitumen sebagai perekatnya. Di mixer aspal gede, batu pecah dikeringin dulu terus dipanasin sampai suhu sekitar 300 derajat Fahrenheit, biar nggak ada kelembapan di dalamnya. Terus ditambahin bitumen panas dan diaduk sampai setiap kerikil terbungkus lapisan tipis bahan pengikat. Campuran panas ini langsung diangkut pakai truk dump, terus dibawa ke lokasi pengaspalan. Kalau bitumennya dibuat asal-asalan, nggak sampai beberapa musim udah bakal muncul alur, retak-retak, sama lubang. Tapi kalau teknologinya sempurna, aspalnya bisa bertahan tahunan dilindas truk-truk puluhan ton. Buat atap bitumen, ini cerita gimana dari gulungan material biasa jadi pelindung kuat yang tahan hujan, sinar UV, sama perubahan suhu ekstrim. Dasarnya pakai karton, kain kaca, atau jaring polyester berbentuk gulungan lebar sekitar 1 meter. Dasar karton dipilih buat material yang lebih murah dan beban ringan. Kain kaca dipilih kalau butuh tahan panas lebih bagus dan nggak gampang berubah bentuk. Sedangkan polyester buat atap yang fleksibel, di mana elastisitas dan ketahanan sobek itu penting banget. Semua bahan dasar ini punya satu kesamaan.
Pori-porinya banyak, jadi kalau nggak dilapisi, gampang nyerap air dan cepat rusak. Buat ngubah bahan dasar yang polos jadi material tahan air, gulungan ini dilewatin lewat jalur produksi yang ada bak-bak berisi aspal panas atau campuran aspal tar. Aspal cairnya dipanasin sampai kisaran 250 sampai 300 derajat, kadang lebih tinggi lagi, supaya nggak terlalu kental dan bisa meresep sempurna ke dalam seratnya. Gulungannya dimasukin pakai roll ke dalam bak sampai benar-benar tenggelam di cairan panas itu, dan melewatinya dengan kecepatan yang udah diatur. Selama proses ini, aspal ngisi pori-pori karton atau kainnya, ngeluarin udara sama kelembapan, jadi kayak kerangka yang dilapisi massa kedap air. Habis keluar dari bak, kelebihan materialnya dibersihin pakai roll kalibrasi. Ini buat jaga ketebalan yang pas dan gak ada tetesan. Terus masuk ke tahap pembentukan lapisan penutup. Bahan dasar yang udah terimpregnasi itu dilewatin di bawah aplikator aspal atau tar yang melapisi bagian bawah dan atasnya. Buat proses ini dipakai roll pisau atau roll penahan. Celah tipis antara roll dan penahannya yang ngukur seberapa tebal lapisannya. Lapisan bawah fungsinya buat nempel kuat ke atap atau fondasi. Makanya mereka nambah plasticizer yang lebih elastis. Kayak polimer, minyak, sama bahan khusus yang bikin nggak gampang retak waktu ditekuk atau kena perubahan suhu. Nah, lapisan atas nih kerjaannya kayak armor pelindung dari matahari, hujan es, dan kerusakan fisik. Jadi mereka bikin lebih keras dan tahan panas, kadang dimodifikasi pakai polimer biar lebih tahan sinar UV. Pas lapisan atasnya masih panas dan lengket, langsung ditaburi butiran mineral. Di jalur produksi ada dispenser yang nyebarin butiran mika, granulat basal, atau serpih batu tulis dengan rata di atas ban berjalan. Partikel-partikel ini langsung nempel ke bitumen yang masih lembek dan ngelok setelah dingin. Taburan ini bukan cuma buat tekstur kasar yang kece loh. Fungsinya sebagai perisai dari radiasi ultraviolet. Matahari jadi nggak terlalu panasin permukaan bitumen, materialnya lebih awet dan nggak cepat retak. Plus, butiran-butiran ini bikin lebih tahan aus juga. Setelah granulat ditaburkan, lembaran material masuk ke zona pendinginan. Di sini mereka pakai pendinginan udara atau sistem dengan bak air, dan roll pendingin yang menyerap panas dari aspal panas. Penting banget nih biar suhunya turun ke level yang aman sebelum digulung. Kalau material masih panas terus digulung, lapisan-lapisannya bisa nempel satu sama lain, bentuknya jadi kacau, dan granulatnya bisa lepas. Buat ngontrol parameter di lini produksi, dipasang sensor suhu dan alat ukur ketebalan yang ngawasin, biar lapisan penutup nggak terlalu tipis atau terlalu tebal. Lapisan tipis itu artinya bocor di masa depan. Kalau terlalu tebal berarti buang-buang aspal dan bikin masalah waktu gulung sama pasang. Tahap selanjutnya adalah pemotongan dan penggulungan. Lembaran rubroid dipotong memanjang atau melintang jadi gulungan standar, biasanya panjangnya 9-15 meter. Setiap gulungan digulung rapat ke selongsong biar ujung-ujungnya nggak geser, dan lapisan atasnya nggak melorot. Kadang di satu sisi mereka sengaja ninggalin jalur tanpa taburan, yang cuma dilapisi aspal bersih doang. Waktu pemasangan, strip ini ditumpuk sama lembaran sebelahnya, jadi sambungan yang rapat banget, dan plastik atau granulatnya nggak ngeganggu waktu dipanasin pakai torch. Di dalam gulungannya ditambahin lapisan pembatas dari plastik atau kertas, biar nggak lengket satu sama lain pas lagi dikirim atau disimpan. Material jadinya dikasih label. Di etiketnya tercantum jenis dasarnya, berat bitumen per meter persegi, tipe taburan permukaannya, suhu fleksibilitas, sama parameter penting lainnya buat arsitek dan tukang pasang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, soalnya gimana si atap berpelaku di atas gedung itu tergantung banget sama apa aja yang udah dicampur ke dalamnya sejak dari pabrik. Kalau pakai bitumen oksidasi biasa, materialnya bakal murah sih, tapi gampang banget terpengaruh perubahan suhu.
Di atap yang kena matahari langsung, yang pas musim panas bisa panas sampai 180 derajat, lapisan kayak gini lama-lama bakal kehilangan elastisitasnya, jadi keras dan gampang retak. Biar nggak kejadian kayak gitu, mereka nambahin polimer ke campuran pengikatnya. Modifier polimer ini bikin materialnya lebih lentur pas dingin dan lebih tahan suhu tinggi. Jadi membran gulung ini bisa dengan santai tahan sama dingin musim dingin dan panasnya musim panas, tanpa retak-retak kayak jaring laba-laba. Nah, modifikator polimer inilah yang kasih kehidupan baru buat rubroid dalam persaingan sama atap membran. Bayangin aja atap kompleks gudang seluas puluhan ribu meter persegi. Skema klasiknya gini, dasarnya diratain dulu, terus lapisan primer dari emulsi bitumen, habis itu beberapa lapis material gulung dengan tumpang tindih 10 cm. Lapisan bawah sering dipanasin. Dibalik dengan granulat menghadap ke atas, dipanasin pakai pembakar gas sampai bitumennya lembek. Terus direkatkan ke dasarnya. Lapisan atas dipasang dengan cara yang sama, bikin karpet utuh, di mana sambungannya jadi zona paling krusial. Kualitas sambungan inilah yang nentuin, atapnya bocor atau enggak. Dan begitulah, lewat perjalanan dari dasar kolom minyak melalui distilasi vakum, melalui pemanasan sampai 650 derajat dan oksidasi, melalui bak-bak berisi bitumen cair di suhu 300 derajat, melalui taburan granulat mineral dan pendinginan, lahirlah material yang melindungi jutaan bangunan dari hujan dan salju. Tahan 180 derajat panas dan 30 derajat dingin, bertahan puluhan tahun tanpa retak satupun.